Takhalluk hal ini meliputi takhalluk berakhlak dengan nama-nama Allah yang indah dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian isi pasal ini termasuk tema yang paling rumit dan paling banyak mengandung kemuskilan. Disebabkan oleh kelalaian akan sebagian hakikatnya, maka orang-orang pun tersesat. Karena itu, kami berharap kepada para pendengar agar menghayati dan berhati-hati. Kita memohon taufik dan perlindungan dari Allah dari ketergelinciran. Ketika berbicara tentang zat ilahiyah, maka kami hanya akan membahas tentang zat yang disifati dengan sejumlah sifat yang disebut asma, nama-nama. Nampaknya sebagian sifat zat ilahiyah itu juga dijadikan sebagai acuan sifat manusia, seperti mendengar, melihat, berbicara, mengetahui, berkehendak, berkuasa, dan hidup. Sebagaimana sebagian nama-nama Allah yang bagus juga bisa dijadikan sebagai acuan akhlak manusia, seperti kedermawanan, kemurahan, kepenyantunan, kasih sayang, sabar, syukur, dan adil. Dari sinilah maka takhalluk di kalangan ahli perjalanan spiritual kepada Allah berarti berakhlak dengan apa yang seharusnya dijadikan sebagai akhlak dari nama-nama Allah yang bagus dengan tetap menyadari bahwa hanya milik Allah keteladanan yang tertinggi. Bila manusia berakhlak dengan nama-namanya, maka hal itu merupakan irtiqa, peningkatan derajat kemanusiaan. Disinilah sekaligus terletak suatu bahaya yang harus diwaspadai. Karena ada sebagian orang yang menginginkan hal seperti ini tanpa mengetahui berbagai rincian apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam masalah ini. Juga tanpa mengetahui batas-batas yang harus diperhatikan manusia. Untuk menjelaskan masalah inilah, maka kami sampaikan penjelasan berikut ini. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang disifati dengan sejumlah sifat yang disebut asma, sedangkan Dia adalah Rabb. Manusia juga disifati dengan sejumlah sifat dan bisa menjadikan nama-nama tersebut sebagai acuan akhlaknya, sedangkan dia adalah hamba. Karena itu, taklif ilahi yang pertama kepada manusia adalah mewujudkan maqam ubudiyah, yakni menundukkan sifatnya kepada maqam taklif. Allah Maha mendengar. Dia mendengar segala sesuatu dan Dia adalah Rabb, Tuhan, sedangkan manusia mendengar, tetapi pendengarannya terbatas. Dan pada waktu yang sama, dia mendapatkan kewajiban mukallaf untuk mendengar dalam batas-batas ubudiyah, sehingga dia tidak boleh mendengar ribah, gunjingan, atau kekejian. Allah Maha melihat. Dia melihat segala sesuatu, dan Dia adalah Rabb, Tuhan. Sedangkan manusia melihat, tetapi penglihatannya terbatas, dan diwajibkan untuk menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan. Ini adalah maqam ubudiyah. Allah Maha berbicara dan Dia adalah Rabb, sedangkan manusia berbicara dan diwajibkan agar tidak berbicara kecuali dalam batas-batas tertentu. Kehendak Allah bersifat mutlak, apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Sedangkan manusia berkewajiban mengendalikan kehendaknya sesuai dengan tuntutan ubudiyah, sehingga dia tidak boleh berkehendak kecuali apa yang diperintahkan Allah dan diridainya. Bila dia melewati hal tersebut kepada apa yang diharamkan Allah, maka pasti jatuh. Kekuasaan Allah bersifat mutlak, sedangkan manusia berkewajiban agar tidak menggunakan kemampuannya kecuali sesuai dengan apa yang dibolehkannya. Apabila manusia menggunakan kemampuannya pada jalan yang diharamkan Allah, maka hal itu merupakan kejatuhan martabatnya. Ilmu Allah Maha meliputi, sedangkan ilmu manusia terbatas. Bahkan ada ilmu-ilmu yang tidak layak dimiliki manusia, seperti ilmu sihir. Jadi, manusia terikat dengan maqam ubudiyah dalam berbagai ilmunya. Katakanlah hal seperti ini pada nama-nama yang sama-sama dipergunakan untuk hamba dan Rabb, Tuhan, di mana maqam hamba di dalam nama-nama tersebut adalah taklif. Bila hamba keluar dari maqam taklif, maka
sedangkan Allah Azza wa Jalla adalah Rabb, Tuhan, yang perbuatannya tidak dipertanyakan. Misalnya nama Allah Al-Halim, Maha Penyantun. Allah Azza wa Jalla tidak dipertanyakan tentang apa yang diperbuatnya. Dia berbuat santun kepada siapa saja yang dikehendakinya, sebagaimana yang dikehendakinya. Sedangkan manusia tidak boleh berlaku santun apabila melihat larangan-larangan Allah dilanggar. Manusia tidak boleh bersikap santun apabila menyaksikan permusuhan yang dilancarkan kepada kaum muslimin. Manusia juga tidak boleh memaafkan hukuman had yang telah diajukan kepadanya. Itulah hal yang pertama kali harus diingat dalam makom takhalluq dengan nama-nama Allah yang indah. Surat Al-Ikhlas di dalam Al-Quran menyebutkan 5 sifat yang mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi zatnya. Karena kelalaian akan kelima sifat tersebut, maka tersesatlah orang yang tersesat. Sifat-sifat itu adalah 1. Wahdaniyah, Maha Esa. 2. Maha memulai dan Maha dahulu. 3. Maha azali dan Maha abadi. 4. Maha berdiri sendiri dan Maha kaya 5. Tidak ada yang dapat menyamai dan menyerupainya, dan tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Zat ilahiyah berbeda dari semua zat yang ada dengan 5 sifat tersebut. Tak seorang pun yang disifati dengan wahdaniyah kecuali Allah. Apapun dan siapapun selainnya pasti berbilang lebih dari 1, atau bisa menerima tambahan bilangan terdiri dari beberapa unsur, murakkab, atau bisa menerima susunan beberapa unsur, makhluk diciptakan yang memiliki permulaan dan kesudahan, bisa mengalami fana, kehancuran, memerlukan Allah, punya bandingan atau bisa memiliki bandingan, sedangkan Allah tidaklah demikian. Siapa yang mengetahui berbagai kesempurnaan Allah dan bahwa Dia adalah Rabb, Tuhan, mengetahui kekurangan dirinya dan bahwa Dia adalah hamba, maka sesungguhnya dia telah terbebas dari kemuskilan yang kedua dalam maqam takhalluq. Di antara asma al-husna yang dimiliki Allah Azza wa Jalla, ada yang menjadi bagian dari tuntutan maqam rububiyah, seperti keagungan, kesombongan, dan ketuhanan. Dan karena itu, ada nama-nama Allah Azza wa Jalla yang tidak boleh dipakai oleh makhluk, seperti Ar-Rahman, Maha Pengasih, Zil Jalal, yang memiliki keagungan, Al-Jabbar, Maha Perkasa, Ar-Rabb, Maha Pencipta lagi pemelihara, dan Malik Al-Muluk, Maha merajai segenap kerajaan. Di dalam hadits qudsi yang syahih dikatakan, kesombongan adalah kain selendangku, dan kebesaran adalah kain sarungku. Barang siapa melawan aku pada keduanya, niscaya aku menghancurkannya. Karena itu, hamba harus mengetahui hal ini agar terbebas dari kemuskilan yang ketiga dalam maqam takhalluq dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila persoalan-persoalan ini telah jelas, maka hendaklah orang yang melakukan perjalanan spiritual kepada Allah mengetahui bahwa orang yang paling tinggi dalam merealisasikan tahakkuk dan berakhlak takhalluq dengan berbagai kesempurnaan adalah Rasul Allah Muhammad Sallallahu. Oleh karena itu, puncak perhatian seorang salik ialah upaya untuk bisa berakhlak dengan akhlak Rasulullah Sallallahu. Beliaulah orang yang telah melakukan takhalluq disertai ubudiyah dan ma'rifat dalam bentuknya yang paling tinggi. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi, penyayang terhadap orang-orang mukmin. At-Taubah. Dari sini kami menyatakan, sesungguhnya orang yang berusaha meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka pasti akan sampai kepada semua kesempurnaan tanpa mengalami kemuskilan. Dan barang siapa yang berusaha meningkatkan diri tidak melalui jalan tersebut, maka pasti akan terjerumus dalam kemuskilan.
Sementara itu, tidak ada peneladanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mencapai kesempurnaan dan kelengkapan, yakni tidak ada tahakkuk dan takhalluk kecuali dengan memperbanyak zikir. Ini adalah penegasan Al-Quran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab. Selagi Anda tidak melakukan banyak zikir dalam kehidupan Anda, maka jarak untuk sampai pada peningkatan diri itu sungguh masih sangat jauh. Kemudian berakhlak dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menuntut pengetahuan tentang Al-Quran, As-Sunnah, dan Sirah. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Tidak ada satu akhlak pun di dalam Al-Quran, baik berupa perintah, sifat bagi seorang Rasul, atau sifat keterpujian, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti menjadi pelopornya. Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah kehidupannya adalah perwujudan dari semua kesempuas. Demparenan. Di dalam sunnahnya terdapat rincian setiap kebaikan. Oleh karena itu, kajian tentang hal tersebut dan kajian hal-hal yang dapat melayaninya adalah merupakan tuntutan kesempurnaan. Di antara hal terpenting yang wajib diperhatikan dalam meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meneladaninya dalam sifat-sifat utama bagi setiap Rasul, yaitu syidiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Di sini kami menegaskan, terdapat rincian menyangkut masalah ini bagi siapa yang ingin wusyur. Setelah berbagai kewaspadaan dan penjelasan ini, apakah kita boleh menyepakati sebagian para penempuh jalan ruhani menuju Allah, lalu kita menyebutkan sebagian dari nama-nama Allah? Apa yang bisa diambil oleh hamba dari nama-nama tersebut? Dan sebagian sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi tema pasal ini dengan sebagian dimensinya, ataukah kita diam saja mencukupkan diri dengan apa yang telah kami paparkan? Pendapat yang kuat menurut saya bahwa kita perlu menyebutkan beberapa penjelasan singkat dalam dua pembahasan. Pertama, tentang berakhlak dengan sebagian nama-nama Allah yang bagus dan bagian hamba yang bisa diambil darinya. Kedua, tentang sebagian sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diteladani